Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurul Qalbi dengan nomor induk mahasiswa 210401501039, kelas BK 1C, Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait materi tentang landasan keterampilan konseling. Yuk, kita simak baik-baik ya videonya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konseling itu? Konseling merupakan suatu profesi yang hadir sebagai respon terhadap kebutuhan individu untuk memahami diri, lingkungan, serta hal lain yang terkait dengan kehidupannya. Konseling juga sebagai suatu proses yang melibatkan hubungan antara satu individu dengan individu lain, yaitu konselor dan konseli, yang merupakan aspek terpenting yang harus ditekankan dalam memahami profesi ini. Kualitas hubungan antara konselor dan konseli tampaknya paling memungkinkan untuk menciptakan pertumbuhan suatu hubungan antara keduanya. Nah, dengan demikian, konseling melibatkan suatu hubungan profesional yang bersifat memberikan bantuan dan sangat bergantung pada kualitas kepribadian konselor. Nah, terkait untuk menyajikan suatu wawasan untuk stimulasi seorang konselor untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan keterampilan komunikasinya, yakni, ada 4 poin pokok materi yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep umum komunikasi. Yang kedua, dasar filsafat komunikasi. Yang ketiga, komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Yang keempat, komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Nah, yang pertama adalah konsep umum komunikasi. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas yang dijalani oleh seorang individu. Eksistensinya jauh menembus ruang dan waktu untuk tujuan yang sangat bervariasi dan menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Nah, secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari seorang individu kepada individu atau kelompok lain. Nah, proses tersebut berupa penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak. Nah, pembahasan yang kedua adalah dasar filsafat komunikasi. Setiap ilmu pengetahuan memiliki suatu kajian filsafat tersendiri. Nah, hal ini dapat dimaklumi karena memang pada prinsipnya semua ilmu pada masa lampau berpangkal pada ilmu filsafat. Filsafat merupakan usaha untuk memahami atau mengerti dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya. Nah, dalam bidang ini memang layak menjadi perhatian lebih karena berkaitan erat dengan aktivitas keseharian individu. Nah, bagaimanapun, setiap individu terlibat dalam hubungan interpersonal yang melibatkan pihak lain, baik secara individual maupun kelompok. Nah, dalam hubungan tersebut, setiap individu akan berinteraksi melalui suatu komunikasi. Nah, pemahaman filsafat komunikasi sangat diperlukan oleh setiap individu, khususnya pengembangan dan pelaksanaan profesi yang mengharuskan adanya interaksi dengan individu dan kelompok lain. Nah, materi pembahasan ketiga, komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Komunikasi merupakan hal yang esensial, berpengaruh, dan bahkan seringkali menjadi faktor penentu dalam kehidupan manusia. Komunikasi merupakan dasar dari eksistensi suatu masyarakat dan menentukan struktur masyarakat tersebut. Komunikasi merupakan suatu mekanisme ataupun alat dalam pengoperan rangsangan dalam masyarakat. Nah, dengan mekanisme komunikasi, individu dapat memberitahukan dan menyebarkan apa yang dirasakan dan apa yang diinginkannya terhadap individu lain. Nah, terkait dari suatu komunikasi dalam hubungan interpersonal yang dilandasi dengan beberapa tujuan, yakni ada 5 tujuan. Yang pertama, proses belajar. Yang kedua, membangun hubungan. Yang ketiga, mempengaruhi. Yang keempat, bermain. Dan yang kelima, menolong. Hal ini seringkali digunakan oleh profesi-profesi yang berlandaskan pada upaya pemberian bantuan, seperti bimbingan konseling, psikologi, dan sebagainya. Nah, materi pembahasan yang terakhir terkait tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Konselor sebagai salah satu jenis profesi bantuan yang berada pada posisi yang sangat diminati. Mengapa demikian? Karena tujuan utama menggunakan keterampilan konseling ini adalah untuk membantu konseling mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin.
Nah, agar mereka dapat menciptakan suatu kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Nah, hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir dari proses konseling. Nah, pemakaian keterampilan konseling oleh konselor dibagi menjadi 5 tujuan yang berbeda, yaitu yang pertama supportive listening, yang kedua dapat mengelola situasi yang bermasalah, yang ketiga problem management, yang keempat mengubah keterampilan-keterampilan buruk, yang kelima mewujudkan perubahan filsafat hidup. Tentunya kelima tujuan keterampilan konseling ini diselenggarakan oleh seorang konselor dengan media komunikasi baik melalui bahasa verbal dalam wujud penyampaian kalimat dan kata-kata maupun isyarat tubuh atau bahasa nonverbal. Nah, keterampilan konseling dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keterampilan dasar, meliputi keterampilan penampilan, keterampilan mendengar dasar, keterampilan self-judgmental terhadap orang lain, dan yang kedua adalah keterampilan lanjutan yang meliputi keterampilan pemahaman dan penolakan, keterampilan perilaku, dan keterampilan mengakhiri konseling. Nah, dapat kita simpulkan secara garis besar komunikasi tersebut melibatkan aspek verbal, vokal, tubuh, sentuhan, dan tindakan, serta dengan penekanan-penekanan yang spesifik pada masing-masingnya. Nah, mungkin cukup sekian yang sempat saya paparkan mengenai materi landasan keterampilan konseling. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.